Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan mutiara subuh, yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas ini merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Quran, ya, surat yang ke-114. Surat ini terdiri dari 6 ayat, jemaah sekalian. Saya akan menyampaikan secara sekilas, secara ringkas tentang surat An-Nas ini yang kita semuanya insya Allah sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita setiap kebaikan itu diusahakan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah, mau bekerja, mau melakukan kebaikan apa saja, diusahakan sebaiknya mengucapkan bismillah. Nek wis rampung ngucapna alhamdulillah. Alhamdulillah warid wis madang. Miki nembe rampung. Liyane wis rampung dhewek esi sahur. Enggak apa-apa ya. Kemudian ayat yang pertama, qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia atau Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia atau sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oke, ayat yang pertama. Luar biasa ini jamaah subuh masih uli ganjaran jamaah, uli ganjaran pengajian. Nah, ini baca Quran. Masuk maning guys sing bareng bolos kon aja bolos. Lihat kecuali ada acara ya, ada sibuk apa harus mangkat ya, terus ditunggu jam 5 misalnya. Yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabb itu bisa berarti yang memelihara, yang mencipta, yang menguasai. Itu Rabb. Jadi macam-macam nama Allah itu ada, kita mengimani rububiyahnya. Jadi Allah itu yang menciptakan. Tidak hanya menciptakan tapi juga mengatur, tidak hanya mengatur tapi juga memelihara. Kalau jenengan sami tulis jane mboten saged napa-napa. Maring wit ya ora bisa nukul nake wit men kon cepet kita pompa nang aku ke nyelang pompa kae ngono. Sut wite modot ya ora bisa. Sing modotna wit sapa? Ya mbok, dhewek mukur nandur, disirami, memeliharane kaya kowe. Kalau Allah itu memelihara secara total. Ke banyu laut men kono ora ana ombake apa bisa? Dia banyu laut men ora ana ombake, ora bisa. Enggak ada daya upaya kita itu. Semuanya yang mengatur, yang memelihara hanya Allah. Yang termasuk yang ada di dalam diri kita itu darah merah ataupun struktur organ tubuh kita nggak bisa apa-apa itu jamaah sekalian. Pilek ya bisa orang bisa ngapa-ngapa.
Jadi kita ini sebenarnya tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini memiliki ada sifat uluhiyah, rububiyah, ubudiyah. Ya. Kalau rububiyah ini, Rob ini biasanya berkaitan dengan penciptaan, pemeliharaan. Bahkan Allah yang nanti kelak akan menghancurkan manusia dan juga seluruh alam semesta. Maka ada dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah ini pada ayat yang pertama menyampaikan supaya kita ini suka berkata, aku berlindungnya kepada siapa? Kepada Rabb yang menguasai manusia. Jadi kita ini berlindung, bermohon hanya kepada Allah. Kemudian pada ayat yang kedua, Malikin Nas, ya, Malikin Nas, Raja manusia. Jadi ini dibaca pendek ya, Malik. Kalau yang dibaca panjang itu hanya di surat Al-Fatihah. Kalau di selain surat Al-Fatihah itu banyakkan adalah dibaca pendek ya. Maliki ya. Bukan Malikin Nas, tapi Malikin Nas, Raja manusia. Jadi yang menguasai raja dirajanya manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja manusia. Dan juga ini bisa diartikan sebagai sembahan manusia kalau dalam tafsir Jalalain itu ya. Sembahan manusia ini sebagai badal atau sifat atau atap bayan, tambahan mudhof ilaih dengan kata manusia sebagai penjelasan. Nah, ini ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas, sembahan manusia. Nah, ini tauhid yang namanya tauhid uluhiyah. Jadi setan itu mengimani kepada tauhid rububiyah. Setan nek ditakoni sing gawe kowe sapa? Setan jawab Allah. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Siapa yang menciptakan alam ini? Setan jawab Allah. Tapi setan ora gelem kok nyembah maring Gusti Allah. Nah, kuwi lupute nang kono setan. Nah, kalau manusia tidak mau menyembah kepada Allah berarti dia seperti iya. Jadi hanya mengakui bahwa sing gawe kene siapa? Gusti Allah. Sing memelihara siapa? Gusti Allah. Sembahan manusia siapa? Kodisit. Nah, gitu. Jadi ini tauhid uluhiyah, Ilahin Nas, sembahan manusia. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Tuhan yang memelihara, menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Berlindung dari apa? Dijelaskan pada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ya, namanya setan membisik-bisikkan kepada kita itu tidak nampak, tidak kelihatan, ya, tidak begitu jelas karena setan itu sangat pintar. Ya, setan itu akan menggoda manusia dengan berbagai macam caranya. Ya, setan lebih pengalaman tinimbang kula jenengan sami. Setan kowe kawit zaman mbiyen tekan siki urung pada mati. Jadi wis pengalaman yen nggoda siki ya kayak setan kelompok pleketir ya, setan pleketir sing ngadepi. Kayak setan mandan dhuwur maning sing lebih hebat maning setane sing ngadepi sing niku. Luwih dhuwur maning lebih hebat maning setane sing lebih pengalaman. Jadi kita berlindung dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan itu tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Setan mesti mengajak kepada keburukan. Nah, kan bahaya gitu. Wong ngajak orang tahu ngajak maring sing apik, tapi ngajak maring sing enak. Mukur ngiming-ngiming tok, ketone maya enak, ketone apik, ketone hebat. Nah, bahasa wis nglakoni dikeproki nang setan. Hore gitu.
dada, kurang apa-apa loh. Nah itu. Jadi setan itu seperti kita itu nyelentik bal gateng niku lah. Twing ya niku. Jadi mungkin diselentik tok nang setan di lutik tok. Nah, bahasa wis kuwi kan balik ngandi orang nang twing. Jadi setan itu hanya menunjukkan jalan-jalan kemaksiatan, kemudian selanjutnya yang hawa nafsu kita. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Kemudian ayat yang kelima jamaah sekalian, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dalam arti membisikkan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Ini adalah merupakan perbuatan setan, membisikkan sikat bae gue setan. Wis mumpung nang kampung, ayo mumpung anak kesempatan dalam kesempitan kata-kata. Nah, kita ini memanfaatkan kesempatan untuk berbuat baik. Jadi wis pokoknya setan gue ora tau liren goda menungsa, Pak. Nggih, kula jenengan sampeyan tulis sering digoda nang setan tapi kadang-kadang ora kerasa. Sedikit contoh bae, misalnya contoh sing kepenak kowe arep aweh arep sedekah, dadak setan mlebu maring ngono. Aku arep infake mumpung aku ulih duit akeh keper dikirimi nang ngaring putune ge ulih 1 miliar misalnya lah. Contoh yang gede sisa 1 miliar. 1 miliar aku arep buang dolar siji lah. Nggo sedekah nggo infak tak titipna maring fakiran misalnya. Dibuang dolar siji berarti arep nyumbang pira ya? 1 juta ya? Ya, nyumbang kok 1 juta itu, mantap. Idik-idik setan ya tidak ndamoni maring kuping kula jenengan sami karo mlebu maring dadane geslup. Aja nyumbang akeh-akeh. Mending go tuku mendoan li akeh misal. Mending go tuku tanah, mending go tuku wis pokoke pirang-pirang, mending go plesir untuk mobil ngono. Pokoke setan kuwi arep nggoda. Misal itu ya. Wis ora nyumbang sedekah bae lah nyumbang kok kae. Mantep sih wis ora. Jadi damoni maneh nang setan. Ya sedekah tapi dipamer-pamerna percuma wong arep aweh ora ana sing ngerti, mending ora usah. Wis pokoke pirang-pirang ora kawan lakon. Ora nyong arep aweh pokoke lah, nyong arep ikhlas, nyong ikhlas lillahi taala nyong wis arep 100 juta lah. Sekarang hari 1 miliar 1 juta tuh ora akeh. Yang ora iku ya anu dikurangi lah, aja 1 miliar lah. Pira ya 5.000 bae kayak setane malah. Nah, pokoknya berbagai macam cara. Angger sing kena godane akhirnya gawane mukur 5.000 sing mone arep nyumbang 1 miliar. Mbok ado banget. Angger sing tahan godaan setan ora nyong wis niati kawit nyong urung ulit duit ngesone dikirimi nang putune 1 miliar arep aweh 1 juta kae musala Baitul Haq kok ditingkatno ora muat wis misale. Jadi begitu setan menggoda terus pokoknya gimana caranya. Terus bae ora tau liren. Maka kita hendaknya berlindung dari yang demikian itu. Nah, ayat ke-6 lebih menggenahna menjelaskan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan kuwi ana sing ora wujud, ora keton, utawane ana setan sing wujud keton, wujude sapa kula jenengan sami bisa dadi setan. Nah, kuwi krungu kok arep sedekah mendadak kan krungu sih kowe ya setane mlebu maring wong liya terus sing nggoda kowe. Nggih, Kang, apa iku sedekah-sedekah nah kowe mending ayo nggo pesta-pesta misale. Kowe berarti wis mlebu golongane setan yang berwujud manusia. Maka ada istilah sekarang itu sebenarnya setan itu sudah tidak menggoda menungsa wis akeh sing polahe kaya. Jadi setan itu pada prei ya. Karena apa menungsane ki sing wis pada kelebon ya sifat-sifat syaitonia. Jadi menungsa kuwi siji bisa kelebon sifat malaikat ya. Bisa nomor lorone bisa kelebon sifat setan, nomor telune bisa kelebon sifat hewan.
Nah, ki arep milih sing ndi kula jenengan sami. Apa kadang-kadang malaikat, kadang-kadang setan, kadang-kadang hewan. Sifat hayawan itu kan ada dalam diri kita, buas. Itu kan sifat hewan itu, menerkam apa. Kula jenengan itu kadang-kadang anu tegelan nggih. Tegelan apa-apa koluan acarane kolu-kolune. Sing terakhir wau dalu kemarin saya baca itu di medsos gitu ya, karena saya pengamat medsos. Bocah cilik 4 tahun diwadi karung cemplungna sumur. Naudzubillah min. Siki lagi viral gue. Hari kemarin itu kejadiannya. Yang 1 atau 2 hari ini. Bocah cilik 4 tahun. Masih banget tembok tulung-tulung dilebokna karung lebok terus cemplungna sumur lah. Nek wingi cerita sing anu kae, anu sing babi ngepet ya wingi ya. Kulo-kulune tegel-tegele fitnah tanggane anu nyupang ngingu babi ngepet. Ini sifat nek ora kelebon sifat hewan, kelebon sifat napa? Setan itu kan ora bakal kaya niku. Nah, ini luar biasa. Naudzubillah min dari sekarang banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar lah itu, tegel-tegele. Malah ada itu kasus di Jawa Timur itu berhubungan badan suami istri tegel-tegele dipateni bojone itu. Nah, ini luar biasa itu. Naudzubillah min dari golongan jin dan manusia, artinya ana sing wujud menungsa, ana sing ora keton wujude jin ya, gue meniupkan ke dalam dada manusia. Maka kita ini hendaknya hati-hati, jangan sampai kita ini berubah menjadi setan nah, gitu. Misalnya anak arep maring masjid ndadak kula jenengan sami anu kelebon setan, setane wis dadi kula jenengan sami terus nggoda maring menungsa. Ora usah maring masjid, wah apa maring masjid batine apa ya apa ora pengaruh ora. Derek nasibe ya kaya iki wae iki lho wis pokoke pirang-pirang. Dan itu banyak terjadi di mana-mana tidak terasa kita. Maka kita ini dalam surat An-Nas ini kita berlindung dari yang demikian itu supaya kita ini terjauh dari hal-hal bisikan setan. Maka surat ini, ayat ini sangat baik dibaca kapan saja ketika kita menghadapi masalah-masalah. Silakan dibaca ketika mau tidur, dibaca juga bagus. Termasuk ini surat untuk mengusir ya, mengusir dari godaan setan, dari godaan yang tidak baik. Ini surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu sangat baik dibaca ketika kita menghadapi situasi-situasi tertentu yang kita ini membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Selamat beraktivitas, semoga sukses dan barokah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.